In a world where shadows are weapons, survival is a battle. Hidup ini bukan untuk yang lemah. Aku akan mematahkan rantai ini. C-121 Kuburan Harapan. Dalam 10 menit berikutnya, fondasi pandangan dunia Sunni terguncang hingga ke akarnya. Kai telah menghujaninya dengan rentetan pertanyaan, yang semuanya sama sekali tidak ada hubungannya dengan hal-hal penting. Hal yang menarik perhatian Sleeper yang menawan adalah hal-hal yang sangat aneh seperti jenis sepatu apa yang sedang tren, selebriti mana yang mengenakan apa ke suatu upacara penghargaan yang mewah, siapa di antara mereka yang terlibat skandal dan tentang apa skandal itu, apa tren dansa terbaru, dan sebagainya. Dia sangat penasaran dengan hal-hal bodoh semacam itu dan sama sekali acuh tak acuh terhadap semua rahasia gelap Sunni. Itu hampir merupakan penghinaan. Yang lebih buruk lagi, Sunni merasa seperti orang bodoh karena dia bahkan tidak bisa memberikan satu jawaban pun. Apa yang dia ketahui tentang mode dan budaya tinggi? Tidak ada. Setelah beberapa saat, antusiasme Kai mulai memudar. Menatap Sunni dengan wajah yang tampak sedih dan lucu, dia menghela napas dan dengan lembut mengajukan satu pertanyaan terakhir. Sunni, katakan padaku dengan jujur, apakah kamu juga seorang hikikomori di dunia nyata? Sunni berkedip. Apa yang dibicarakan orang bodoh ini? Apa itu? Kai berdeham dan memberinya senyum permintaan maaf. Ah, kau tahu, seorang penyendiri. Seorang yang mengurung diri. Seseorang yang hidup di bawah batu. Sunni menatap pemuda tampan itu, merasa seolah dunia berhenti masuk akal sejak mereka bertemu. Apa yang kau bicarakan? Kenapa aku harus tinggal di bawah batu? Kau akan mati kedinginan. Aku pernah tinggal di dalam kontainer kargo, tapi setidaknya kontainer itu punya 4 dinding dan atap. Kai menghela napas sekali lagi dan berbalik. Begitu, maaf mengganggu. Hanya saja, saya sudah terjebak di tempat ini selama sekitar 2,5 tahun, dan kehidupan di sini sangat monoton. Profilnya yang tampan memancarkan melankoli dan kesedihan, seolah-olah Kai sedang meratapi sesuatu yang serius, bukan hal yang benar-benar tidak penting. 2,5 tahun, si bodoh itu bertahan hidup di sini selama 2,5 tahun. Sunni terkejut mendengar itu. Kai tampak seperti pria yang baik, tetapi bukan seseorang yang cocok untuk mimpi buruk tanpa ampun di pantai terlupakan. Mungkin dia telah meremehkan Sleeper yang menawan, atau mungkin ada alasan lain yang jauh lebih sederhana. Sunni mengerutkan kening. Ada sekelompok orang yang cenderung tinggal di sini paling lama. Tiba-tiba curiga, dia bertanya dengan nada dingin. Apakah kau bagian dari geng Gunlau? Kai menatapnya dengan terkejut. Lalu, dia terkekeh. Ya Tuhan, tidak. Jika ada satu hal yang benar-benar kubenci, itu adalah para pengganggu seperti dia. Aku lebih memilih mati daripada menjadi salah satu antek Gunlau. Lagi pula, pria itu tidak punya selera. Baju zirahnya itu adalah hal paling mengerikan yang pernah kulihat. Namun, setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba terdiam dan menambahkan beberapa detik kemudian dengan suara lesu. Tapi saya memang menerima pekerjaan dari para letnannya dari waktu ke waktu. Itulah alasan mengapa dia mentolerir keberadaan saya, jadi saya sebenarnya tidak punya pilihan. Sunni ragu sejenak, tetapi kemudian memutuskan bahwa dia percaya pada Sleeper yang lain. Dia benar-benar tidak terlihat seperti salah satu preman Gunlau. Lagi pula, jika dia salah satu dari mereka, tidak ada orang waras yang berani menculik dan memenjarakannya. Anggota kelompok Gunlau hampir tak tersentuh. Artinya, Kai memang jauh lebih cakap daripada yang Sunni kira. Menarik, setelah menyadari bahwa isak tangis mengerikan dari makhluk yang jatuh itu telah cukup menjauh, dia mengalihkan pandangannya ke bayangan dan memastikan bahwa makhluk mengerikan itu sudah berada jauh. Sambil berdiri, Sunni menepis botol kaca itu dan berkata, kita sudah aman sekarang, saatnya bergerak. Setelah mereka siap untuk pergi, dia memanggil kembali bayangannya dan bersiap untuk melangkah maju. Namun, tiba-tiba Sunni berhenti dan melirik pemanah muda yang menawan itu dengan ragu-ragu. Hei, Kai, boleh aku bertanya juga? Sleeper yang lebih tua tersenyum. Kejujuran dan antusiasme terpancar jelas di wajahnya. Tentu saja, Sunni terdiam selama beberapa detik, lalu berkata dengan suara aneh. Baju zirahmu itu, kau memakainya karena itu yang terbaik yang bisa kau dapatkan, atau karena terlihat bagus? Kai menatapnya dengan bingung. Sambil mengangkat satu alisnya yang indah, dia berkata, saya tidak mengerti pertanyaannya. Apakah ada perbedaannya? Sunni memejamkan mata, menghela napas, dan berpaling. Tidak apa-apa, ayo pergi. Saat matahari terbit di atas cakrawala, mereka masuk lebih dalam ke kota, perlahan mendekati pusatnya. Kastil itu berdiri di atas bukit tinggi di tengah kota terkutuk. Kastil itu megah dan menakjubkan, dengan puluhan menara menjulang ke udara, masing-masing ditopang oleh sejumlah lengkungan dan kolom yang rumit. Patung-patung gargoyle yang mengerikan menatap reruntuhan dari bawah atap.
Jalan menuju kastil itu sama mengesankannya dengan kastil itu sendiri. Jalan itu sempit dan dibentengi dengan kokoh, mengelilingi bukit sedemikian rupa sehingga memungkinkan para pembela kastil untuk terus-menerus menghujani panah ke arah penyerang manapun. Di ujung jalan, sebuah tangga megah mengarah ke gerbang kastil. Di depannya, dulunya terdapat sebuah platform batu yang luas, yang dimaksudkan sebagai tempat berkumpulnya para prajurit jika musuh berhasil menembus pertahanan hingga hanya menyisakan satu garis pertahanan terakhir ini. Kini, peron itu telah berubah menjadi pemukiman darurat, dengan bangunan-bangunan kecil kumuh yang terbuat dari batu, kayu, dan apapun yang bisa didapatkan oleh penduduk daerah kumuh ini, berdiri secara kacau di sana-sini, membentuk kelompok-kelompok yang berantakan dan lorong-lorong sempit. Tempat ini tidak tampak seperti pinggiran kota tempat Sunny dibesarkan, tetapi memiliki aura kesengsaraan, ketakutan, dan keputusasaan yang sama dan tak salah lagi. Saat mereka berdua mendekati pemukiman terluar, beberapa sleepers menyapa Kai dengan senyum ramah. "Hei, Knight, senang bertemu denganmu, kawan. Kemana saja kau akhir-akhir ini?" Kai tersenyum malu. "Ah, kau tahu, terbang ke sana kemari. Bagaimana denganmu, kawan?" Sembari pemuda menawan itu bertukar basa-basi dengan kenalannya, Sunny dengan waspada melihat sekeliling. Tempat itu hampir tidak berubah sejak terakhir kali dia berada di sini. Permukiman itu sendiri tampak hampir sama, hanya beberapa bangunan yang sedikit berubah bentuk. Namun, orang-orangnya, entah bagaimana orang-orang tampak lebih bersemangat dan percaya diri, seolah-olah rasa takut akan kematian dan kelaparan yang selalu ada tidak lagi begitu mendesak. Namun, ada suasana tegang yang aneh di udara. Kurasa dia juga sibuk selama 3 bulan ini. Setelah akhirnya berhasil mengakhiri percakapan, Kai menoleh kepadanya dan tersenyum meminta maaf. "Maaf soal itu." Sunny mengerutkan kening. "Mengapa mereka memanggilmu malam?" Pria muda yang menawan itu menatapnya, lalu berdeham dan berkata dengan sedikit keanehan dalam suaranya. "Oh, kau benar-benar tidak tahu. Yah, itu semacam nama panggilan. Nightingale, begitulah aku dikenal di daerah sini." Julukan yang konyol, pikir Sunny, dan memutuskan untuk menyelesaikan semuanya secepat mungkin. Dia tak sabar untuk meninggalkan tempat yang suram ini. "Baiklah, karena kita sudah di sini, saatnya menepati janjimu." Kai mengangguk padanya. "Tentu, apa yang perlu saya lakukan?" Sunny melihat sekeliling, memastikan tidak ada yang bisa mendengar mereka, lalu berkata, "Sederhana saja, masuklah ke kastil dan cari tahu siapa yang menjual kenangan, dan berapa harganya. Kemudian kembali dan laporkan kepada saya." Temannya berkedip beberapa kali, jelas terkejut, lalu mengangkat bahu. "Tidak masalah, tapi ini akan memakan waktu. Jika Anda menginginkan informasi terbaik, tentu saja." Sunny meringis. "Lakukan sesukamu, aku akan menunggumu di gang di sana." Kai menatapnya untuk terakhir kalinya, tersenyum, lalu pergi. Merasa gugup dan tegang, Sunny berjalan ke sebuah gang terpencil dan menyandarkan punggungnya ke dinding. Dia berusaha untuk menjadi sekecil dan tidak mencolok mungkin. Berada di sini membuat bulu kuduknya merinding. Mungkin keputusannya untuk kembali adalah sebuah kesalahan. Mungkin dia seharusnya berbalik dan pergi saja. Namun, dia tidak melakukannya. Jauh di lubuk hatinya, dia tahu bahwa dia harus memanfaatkan kesempatan ini untuk mengumpulkan sebanyak mungkin kenangan, agar bayangannya bisa menjadi lebih kuat secepat mungkin. Mungkin dia tidak akan pernah mendapatkan kesempatan ini lagi. Waktu berlalu perlahan. 1 jam berlalu, lalu 1 jam lagi. Kai benar-benar meluangkan banyak waktu untuk mengumpulkan informasi yang diminta Sunny darinya. Namun, belum ada hal buruk yang terjadi. Sunny hampir mulai percaya bahwa kegugupannya sia-sia, tetapi kemudian, tentu saja, hal yang paling ia takuti menjadi kenyataan. Sebuah suara tenang yang sangat familiar tiba-tiba terdengar dari suatu tempat di belakangnya. "Hai, Sunny." Dia membeku, merasa seperti binatang buas yang terjebak dalam perangkap, lalu perlahan berbalik. Ekspresi aneh dan rumit muncul di wajahnya. Sambil memaksakan senyum, Sunny menjilat bibirnya yang tiba-tiba kering dan berkata, "Petik 2... Hai, Nev. Sudah lama tidak bertemu. C122 4 bulan lalu." Nevis telah banyak berubah sejak terakhir kali Sunny melihatnya. Secara lahiriah, penampilannya hampir sama, tinggi, tegap, dan anehnya tampak jauh, seolah-olah terpisah dari dunia sekitarnya. Ia masih mengenakan armor Legiun Cahaya Bintang, yang menonjolkan garis-garis anggun tubuhnya yang ramping dan lentur. Hanya saja sekarang, ada juga jubah putih yang disampirkan di bahunya, warnanya hampir sama dengan logam murni dari baju zirah elegan tersebut. Rambut perak Changing Star kini jauh lebih panjang, hampir mencapai bahunya. Tanpa potongan rambut pendek ala tomboy, dia tampak lebih dewasa dan feminin, membuat jantung Sunny berdebar lebih cepat. Mata abu-abunya yang tenang tetap memesona seperti biasanya.
Namun, perubahan sebenarnya tersembunyi jauh lebih dalam. Mungkin hanya seseorang yang mengenalnya sebaik Sunny yang dapat menyadarinya, atau mungkin justru karena dia telah mengenalnya dengan sangat baik sehingga tabir ketidakpedulian yang menyelimuti jati dirinya yang sebenarnya retak, mengungkapkan perasaan yang lebih dalam di baliknya. Nevis tampak jauh lebih hidup sekarang, jauh lebih hadir. Matanya bersinar dengan tekad dan keteguhan, memancarkan perasaan percaya diri yang terkendali dan hampir menular. Inilah kekuatannya, kekuatan keyakinan. Sunny menggigil di bawah tatapan itu. Nev adalah orang yang paling ia rindukan untuk ditemui, dan pada saat yang sama, ia berharap tidak akan pernah bertemu lagi. Dialah alasan sebenarnya mengapa ia harus meninggalkan kastil. Tersadar dari lamunannya karena pertemuan yang ditakdirkan ini, serangkaian kenangan pun muncul ke permukaan pikirannya. Seandainya saja dia tahu saat itu. Yah, itu sebenarnya tidak akan mengubah apapun. Asteris. 4 bulan lalu, pada malam mereka nekat memasuki laut terkutuk dengan perahu yang terbuat dari tulang iblis. Sunny menggigil kedinginan di terpa angin. Setelah sekian lama terperangkap dalam pelukan kegelapan yang dingin, malam pelarian mereka yang tak berujung akhirnya menghembuskan napas terakhirnya. Dia bergeser dan menoleh ke timur, di mana garis samar berwarna ungu muda muncul di cakrawala. Dengan gemetar, dia menjilat bibirnya dan berkata dengan suara serak, "Cas, Casey, ini pagi." Setelah mengucapkan kata-kata itu, sisa kekuatan terakhir yang membuat Sunny bertahan lenyap, dan dia ambruk di atas batu, dadanya naik turun dengan berat. Fajar baru siap menyinari neraka sunyi pantai terlupakan dengan sinar matahari yang hangat. Mereka telah selamat. Ketiga Slippers itu bertengger di atas tangan batu raksasa yang mencuat dari ombak hitam, seolah-olah diangkat di atas jurang tanpa cahaya oleh seorang dewi. Sunny dan Casey saling berpelukan untuk menghangatkan diri, sementara Nevis terbaring di tengah telapak tangan batu itu, masih tak sadarkan diri. Terlihat melalui celah-celah di baju zirah yang hancur, kulitnya yang seputih gading tampak pucat dan lesu. "Kita berhasil. Mereka telah lolos dari cengkeraman pemakan jiwa, berlayar menembus kegelapan terkutuk, dan bahkan selamat dari pertempuran dengan penghuni kedalaman yang mengerikan secara ajaib." Sunny hampir tidak percaya bahwa mereka benar-benar berhasil melakukan pelarian berani mereka. Sejak saat dia mengetahui tentang kutukan yang ditimpakan ke pikiran mereka oleh iblis kuno, dia merasa bahwa peluang untuk menyelamatkan diri dari pohon jahat yang rakus itu sangat kecil. Mungkin karena pohon itu telah mengambil senjata paling berbahaya dan teruji miliknya, pikirannya. Namun, entah bagaimana, mereka berhasil. Karena sangat kelelahan, Sunny memejamkan mata dan mendengarkan laut yang gelap saat surut untuk bersembunyi dari matahari yang akan terbit. Tanpa menyadarinya, ia terlelap dalam pelukan tidur. Saat ia terbangun, matahari sudah tinggi di langit. Sunny memperkirakan akan merasa lumpuh sekarang karena adrenalin telah meninggalkan tubuhnya yang babak belur, tetapi, yang mengejutkannya, ia bahkan tidak merasakan setengah dari rasa sakit yang ia perkirakan. Blood Wave benar-benar merupakan atribut ajaib bagi seseorang yang rentan terhadap bencana seperti dirinya. Bahkan jarinya yang patah pun sudah tidak terlalu sakit lagi. Meskipun begitu, Sunny masih mengerang saat duduk. Casey tidur di sampingnya, sama lelahnya dengan Sunny akibat kejadian semalam, bahkan mungkin lebih lelah lagi. Wajahnya yang lembut tampak rapuh dan pucat, mengerutkan kening karena cemas. Sunny menghela napas. Nevis belum sadar sepenuhnya. Suatu saat ketika dia tidur, gadis buta itu menggunakan jubahnya untuk menutupi Changing Star, membantunya mempertahankan sedikit kehangatan. Nev terbaring diam dan tak bergerak, wajahnya pucat pasi. Hanya suara napasnya yang pelan yang memberitahu Sunny bahwa dia masih hidup. Ia gemetar, mengingat pemandangan mengerikan dari dagingnya yang hancur pulih kembali di dalam kuali api pemurnian. Melepaskan api itu selalu membawa dampak buruk bagi Nevis, mendatangkan rasa sakit dan penderitaan yang tak terbayangkan. Siapa yang tahu berapa harga yang telah ia bayar untuk melepaskan diri dari pintu kehancuran. Ia bahkan tidak menyadari sebelumnya bahwa Nevis dapat menggunakannya untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Mungkin ada alasan mengapa dia tidak pernah melakukannya di masa lalu. Hanya waktu yang akan menjawabnya. Saatnya mengevaluasi situasi. Berpaling dari Changing Star, Sunny melihat sekeliling, mencoba memahami keadaan mereka saat ini. Hatinya terasa berat. Jika mereka selamat dari serangan monster tentakel dan kapal karam yang terjadi kemudian, hanya untuk mendapati diri mereka terdampar di tengah laut terkutuk, tanpa cara untuk melanjutkan perjalanan, itu akan menjadi sebuah ironi nasib yang benar-benar mengerikan. Di sebelah timur mereka, tak ada apapun selain hamparan kosong kawah raksasa itu. Hal yang sama juga berlaku untuk Sunny terdiam, memperhatikan garis gelap di kejauhan. Itu adalah tepi barat kawah. Mereka hampir melewatinya. Merasakan kegembiraan aneh mencengkeram hatinya, Sunny dengan cepat berbalik dan melihat ke arah barat. Matanya membelalak. Untuk beberapa saat, pikirannya hening dan kosong.
Kemudian, sebuah pikiran tunggal muncul di benaknya. Kita sudah sangat dekat. Dia duduk diam untuk waktu yang lama, melupakan segalanya. Beberapa jam kemudian, Casey akhirnya terbangun. Merasa bahwa dia tidak lagi berada di sampingnya, dia memanggil dengan suara ketakutan. Cerah, dia menjilat bibirnya. Aku di sini. Casey duduk tegak dan mengulurkan tangannya, lalu menemukan bahunya. Kenapa suaramu terdengar aneh? Sunny berkedip, lalu perlahan menoleh untuk melihat gadis buta itu. Senyum ragu-ragu terukir di wajahnya. Casey, kita menemukannya. Kita telah menemukan kota yang kau lihat. Asteris. Pada akhirnya, Neffy tetap tidak sadarkan diri selama 2 hari penuh. Sunny benar-benar mulai mengkhawatirkan Changing Star, tetapi kemudian, pada hari ketiga, Changing Star akhirnya sadar kembali. Saat itu, dia duduk di atas jari telunjuk tangan raksasa itu, menatap ke barat dengan perasaan hangat dan gembira di hatinya. Mereka berhasil. Mereka akhirnya akan pulang. Sunny sudah tidak sabar untuk kembali ke dunia nyata. Dia bahkan tidak terlalu peduli lagi tentang menjadi seorang awakenet dan peningkatan kekuatan serta status yang menyertainya. Yang dia pedulikan hanyalah tempat tidurnya yang empuk, tumpukan makanan lezat, dan mandi air panas tanpa batas. Sunny menundukkan kepala dan melirik Nevis, mencoba memastikan apakah ada sesuatu yang salah dengannya. Dalam webtoon, salah satu karakter pasti akan menderita sesuatu seperti amnesia tepat sebelum keadaan akan membaik. Namun Changing Star tampak baik-baik saja. Dia masih Nev yang sama yang dikenalnya, tinggi, tegap, dan anehnya tampak jauh, seolah ada penghalang tak terlihat yang memisahkannya dari dunia luar. Ketika tatapan mata abu-abunya yang menawan tertuju padanya, Sunny merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Dia tersenyum. Syukurlah. Nevis mengerutkan kening, menundukkan kepala, lalu bertanya dengan nada datar. Mengapa kamu tersenyum? Menyadari bahwa ia menyeringai lebar seperti orang bodoh, Sunny berkedip, lalu mencoba mengangkat bahu dengan sikap acuh tak acuh palsu. Batalkan. Alihkan perhatiannya, lihatlah ke belakangmu. Pemandangan yang terbentang di sebelah barat adalah salah satu alasan suasana hatinya yang baik, jadi itu bukanlah hal yang terlalu mengada-ada. Nev menatapnya selama beberapa saat, lalu menghela napas dan berbalik. Di belakangnya, tembok kota tinggi yang terbuat dari batu abu-abu yang dipoles menjulang di atas lereng kawah raksasa itu. Tembok itu adalah pertanda bahwa semua penderitaan mereka tidak sia-sia, dan bahwa semua mimpi mereka akan segera menjadi kenyataan. Itu adalah harapan. C-123 uluran tangan. Segera setelah Nevis akhirnya sadar kembali, mereka bersiap untuk meninggalkan perlindungan tangan batu raksasa itu. Pagi baru saja dimulai, jadi masih ada banyak waktu untuk menempuh jarak yang tersisa dan mendaki keluar dari kawah yang dalam dan luas itu. Jika semuanya berjalan lancar, mereka akan menyambut matahari terbenam berikutnya di puncak tembok tinggi kota misterius itu. Tentu saja, banyak hal yang bisa salah antara sekarang dan nanti. Tapi, entah kenapa, Sunny merasa optimis. Ini adalah momen langka bagi hatinya yang sinis dan paranoid. Seperti sebelumnya, Sunny dan Nev bergantian menuruni beberapa puluh meter dan menurunkan Casey satu sama lain dengan bantuan tali emas. Namun, mereka telah menjadi jauh lebih kuat sejak terakhir kali mereka harus melakukannya. Sunny ingat betapa melelahkannya turun dari patung ksatria raksasa dengan cara itu dan terkekeh. Sekarang, dia merasa seolah-olah bisa melakukannya 3 kali berturut-turut, dan jauh lebih cepat pula. Meskipun dia telah menghabiskan beberapa hari terakhir dalam mimpi buruk yang tak berujung dan membuat tubuhnya hampir lumpuh, sekarang, hanya ada kekuatan yang gigih memenuhi otot-ototnya. 2 bulan yang mereka habiskan di neraka berbahaya labirin merah tua, terus-menerus berjuang untuk hidup mereka dan membunuh monster-monster yang seharusnya tidak pernah dihadapi oleh seorang sleeper, telah membuat mereka bertiga jauh lebih kuat. Sunny ragu bahwa banyak dari para awakenet yang pernah menjalani inisiasi sekejam ini dan selamat untuk menceritakan kisahnya. Setelah kembali ke dunia nyata, dia kemungkinan besar akan dianggap sebagai salah satu perwakilan elit dari generasi saat ini. Itu mungkin benar-benar menjadi masalah. Yah, dia selalu bisa menyalahkan semuanya pada Nevis. Dia sudah hampir menjadi sosok mitos, putri terakhir dari klan api abadi yang legendaris, salah satu dari sedikit yang terbangun dalam sejarah yang berhasil menerima nama sejati di mimpi buruk pertama, siswa terbaik di angkatannya di akademi, dan sebagainya. Orang-orang akan dengan mudah percaya bahwa seorang jenius seperti dia mampu, dan bersedia, menggendong 2 orang lemah yang menyedihkan di punggungnya sepanjang jalan menuju gerbang. Sunny hanya perlu memilih kata-katanya dengan hati-hati ketika menggambarkan peristiwa-peristiwa yang mengarah pada kepulangan mereka yang penuh kemenangan. Untungnya, dalam hal itu, dia adalah seorang ahli. Karena asyik dengan pikiran-pikiran tersebut, dia bahkan tidak menyadari berlalunya waktu. Tak lama kemudian, mereka sudah mendekati tanah.
Tepat sebelum melompat ke lumpur hitam yang lembut, Nevis memandang Sunny dan berkata, "Tetap waspada." Dia tidak perlu mengingatkannya. Sunny tahu bahwa bagian terakhir seringkali merupakan bagian yang paling berbahaya, terutama karena wajar bagi orang untuk membiarkan diri mereka rileks di saat-saat ini, secara keliru percaya bahwa yang terburuk telah berlalu. Banyak awak Kenneth yang tewas secara tragis padahal tujuan mereka sudah di depan mata. Dia tidak berencana menjadi salah satu dari mereka. Sunny dengan hati-hati menurunkan Casey, memperhatikan saat Nev membantunya keluar dari lingkaran tali, lalu melompat turun. Dia mendarat di tanah dengan gerakan berguling yang lincah, segera berdiri dan mengulurkan satu tangan, siap memanggil Midnight Sword kapan saja. Namun, tidak ada yang berusaha membunuh mereka. Sunny dan Nevis saling bertukar pandangan tegang, lalu perlahan berjalan maju. Setiap menitnya, dinding abu-abu yang jauh itu semakin mendekat. Pada suatu saat, Sunny memberi isyarat kepada Changing Star untuk berhenti dan berbalik, penasaran ingin melihat patung yang tangannya telah menyelamatkan mereka dari tenggelam di kedalaman gelap laut terkutuk itu. Di sana, di lereng kawah raksasa itu, sedikit miring ke samping, sebuah patung raksasa seorang wanita ramping yang mengenakan jubah ringan yang mengalir menjulang di atas lumpur hitam. Ia cantik dan anggun, dengan pinggang ramping dan lengan halus terentang ke langit, seolah mencoba merangkulnya. Setidaknya begitulah penampilannya dulu, sudah lama sekali. Sekarang, salah satu lengannya patah, hanya bahunya yang tersisa. Untungnya, lengan yang satunya masih ada, dan telah berfungsi sebagai tempat berlindung yang aman bagi ketiga Sleepers di saat mereka sangat membutuhkan pertolongan. Seperti yang Sunny duga, ada 7 bintang bersinar yang terukir di permukaan batu jubahnya. Namun, yang paling membangkitkan rasa ingin tahunya adalah kenyataan bahwa, sama seperti ksatria raksasa itu, wanita anggun itu tampaknya kehilangan kepalanya. Sekali lagi, Sunny bertanya-tanya apakah para raksasa batu ini diciptakan tanpa wajah sejak awal, atau apakah sesuatu telah memenggal kepala mereka jauh kemudian dalam amarah yang menghancurkan. 7 kepala terpenggal menjaga 7 segel, pikirnya, mengingat penglihatan mengerikan Casey. Misteri dari penglihatan itu sungguh menggiurkan. Namun, tampaknya misteri itu ditakdirkan untuk tetap tak terpecahkan. Sunny ragu apakah dia akan pernah kembali ke tempat terkutuk ini setelah kembali ke dunia nyata. Terdapat banyak wilayah di alam mimpi, dan hampir semuanya jauh lebih baik daripada pantai terlupakan yang mengerikan. Persetan dengan semua omong kosong ini, sambil mengirimkan rasa terima kasih dalam hati kepada patung yang telah menyelamatkan hidup mereka, Sunny berbalik dan menuju ke barat. Saat mereka mendekati bagian lereng yang hampir vertikal, sesuatu yang berbahaya akhirnya terjadi. Tepat ketika Sunny hendak menginjak batu besar yang terkubur di lumpur, batu itu tiba-tiba bergeser dan berguling ke samping. Raungan mengerikan menggema di hamparan luas kawah raksasa itu, membuatnya gemetar ketakutan. Khawatir ada sesuatu yang merayap dari bawah tanah, Sunny melompat mundur dan memanggil pedangnya. Di sisinya, Nevis melakukan hal yang sama, sementara Casey dengan cepat mundur agar tidak menghalangi. Namun, tidak ada apapun yang bergerak di dalam lumpur itu. Tidak ada binatang buas raksasa yang muncul dari sana untuk memangsa daging mereka, tidak ada makhluk mengerikan yang mengulurkan anggota tubuhnya untuk menarik mereka ke bawah tanah ke dalam mulutnya. Lalu, apa yang menyebabkan raungan mengerikan itu? Saat Sunny berusaha memahami apa yang sedang terjadi, rasa sakit yang tajam tiba-tiba menusuk kaki kanannya. Melihat ke bawah, dia melihat. Batu sialan itu menggigit tulang keringnya. Batu itu, yang ternyata adalah makhluk mimpi buruk yang aneh, memperlihatkan mulut penuh gigi panjang dan tajam di permukaannya. Batu itu berguling beberapa kali dengan canggung untuk mencapai Sunny dan kemudian mencoba menancapkan taringnya ke daging lembut Sunny. Batu itu mungkin saja menggigit kaki Sunny hingga putus, tetapi untungnya, sepatu kulit dari kain kafan dalam ternyata terlalu kuat untuk rahang batu tersebut. Jadi, batu itu hanya mengunyah kulit sepatu itu dengan perasaan kesal yang tak berdaya. Situasinya menyakitkan, tetapi sama sekali tidak berbahaya. Sunny menatap batu itu, lalu mengangkat kepalanya dan melirik Nevis dengan kebingungan. Ekspresinya tetap acuh tak acuh seperti biasanya, tetapi setelah sekian lama mereka bersama, Sunny dapat mengenali jenis hiburan serupa yang terpancar jelas di wajahnya. Sunny mengerahkan otot-ototnya, mengangkat kaki yang terjepit ke udara dan menggoyangkannya beberapa kali, mencoba untuk melemparkan batu bodoh itu. Namun, monster aneh itu benar-benar keras kepala. Dengan raungan menggelegar lainnya, ia menggandakan upayanya untuk menggigit tulang kering Sunny, gigi batunya hampir hancur karena semua tekanan yang diberikan padanya. Sungguh makhluk yang menyedihkan, satu-satunya harapan untuk membunuhnya adalah jika aku mati karena kesal, pikir Sunny dengan kerutan bingung di dahinya. Bagaimana mungkin makhluk mengerikan seperti ini bisa ada? Kurasa ada yang kalah bahkan di antara mereka sendiri, ya. Sambil menggelengkan kepalanya,
Suni membiarkan bayangan itu menyelimuti Midnight Sword dan menghantamkan ujung pedang ke batu yang rakus itu dengan seluruh kekuatannya. Pedang taci itu menghadapi sedikit perlawanan, tetapi akhirnya berhasil menembus dan menghancurkan tubuh batu monster tersebut. Makhluk aneh itu mati saat masih berusaha menggigit Suni, tetap menantang hingga akhir. Saat sisa-sisa batu yang hancur jatuh ke dalam lumpur, suara mantra berbisik. Kau telah membunuh monster yang telah bangkit, Rolling Stone. Bayanganmu semakin kuat. Anda memiliki. Melihat ekspresi aneh di wajah Suni, Nevis bertanya. Ada apa? Dia menatapnya dan berkedip beberapa kali. Saya baru saja menerima sebuah memori. Changing Star mengangkat alisnya dan berkata dengan nada meninggi. Bagus sekali. Jenis memori apa? Suni menggaruk kepalanya, ragu-ragu, lalu menjawab. Ini, batu. Batu biasa. C-124 kehancuran. Tak lama kemudian, mereka berdiri di bawah tembok batu yang tak tertembus dari kota misterius itu. Di belakang mereka, jurang besar kawah membentang hingga ke cakrawala. Di suatu tempat di depan, benteng manusia terpencil di wilayah menjijikkan alam mimpi ini menanti. Benteng itu berjanji untuk membebaskan mereka dari tempat gelap ini dan membawa mereka pulang. Suni benar-benar tidak sabar untuk akhirnya mengakhiri mimpi buruk ini. Tembok kota itu dibangun dari lempengan-lempengan besar granit abu-abu. Masih basah karena sentuhan dingin laut terkutuk, batu-batu kuno yang lapuk itu tampak hampir hitam. Meskipun ribuan tahun telah berlalu sejak para pembangun tembok misterius itu menghilang ke dalam kabut waktu, tembok itu masih tampak monumental dan tak tertembus. Celah di antara lempengan granit itu hampir tidak cukup lebar untuk memasukkan pisau tipis. Sambil mendongak, Suni mencoba menebak tinggi tembok itu. Pasti tingginya setidaknya 60 meter, 2 kali lebih tinggi dari penghalang pertahanan Akademi Awakenet, yang dibangun dengan bantuan teknologi modern dan berbagai kemampuan aspek. Untuk beberapa saat, ia merenungkan tentang orang-orang yang telah membangun tembok ini, kota di baliknya, dan patung-patung raksasa yang masih berdiri sendirian di pantai terpencil tanah terkutuk ini. Ciptaan mereka telah bertahan dari gempuran kegelapan dan waktu, tetapi para penciptanya telah tiada. Siapakah mereka? Nasib buruk apa yang menimpa warga kota yang hancur itu? Namun kemudian, Suni menggelengkan kepalanya dengan marah. Misteri-misteri ini tidak ada hubungannya lagi dengannya. Dia akan pulang, tidak akan pernah kembali ke jurang kengerian dan keputusasaan yang mengerikan ini. Biarkan orang lain yang menyelesaikannya. Setelah beristirahat sejenak, mereka memutuskan bahwa akan lebih mudah untuk memanjat tembok daripada mengelilinginya untuk mencari pintu masuk. Sekalipun mereka menemukan gerbang, tidak ada jaminan bahwa gerbang itu akan terbuka. Mendaki granit basah bukanlah tugas yang mudah, tetapi entah bagaimana mereka berhasil. Ketika tidak ada yang bisa digunakan sebagai pegangan, Suni dan Nevis menggunakan pedang mereka dengan memasukkannya ke celah-celah di antara lempengan batu. Setelah beberapa luka yang tidak menyenangkan, mereka menemukan ritme yang tepat dan maju dengan cepat. Berkat serpihan jiwa dan fragmen bayangan yang mereka konsumsi, serta latihan keras dalam pertempuran tanpa akhir untuk bertahan hidup, tubuh mereka dipenuhi kekuatan dan daya tahan. Keduanya berada di puncak kemampuan fisik manusia. Tak lama kemudian, mereka mencapai puncak tembok besar itu dan memanjat tepiannya. Tanpa perlu mengatur napas, Suni dengan rakus merangkak ke depan, melompat berdiri, dan menatap ke bawah. Dalam keheningan yang menyusul, dia bisa mendengar suara tali emas bergesekan dengan batu. Namun, jantungnya berdetak lebih kencang. Tak lama kemudian, Nevis dan Cassie bergabung dengannya. Gadis buta itu memegang bahunya dan bertanya, suaranya cerah dan penuh harapan. Suni, apa yang kamu lihat? Dia menjilat bibirnya. Di bawahnya, terbentang kota yang luas dalam reruntuhan. Bangunan-bangunan batu yang indah hancur dan remuk, banyak di antaranya berubah menjadi tumpukan puing. Tidak ada orang yang berjalan di sepanjang jalan-jalan yang lebar, tidak ada suara riuh yang mengusir kesunyian. Di bawah langit kelabu yang dingin, kota yang hancur itu tampak mati dan berduka. Sulit untuk mengatakan bencana mengerikan apa yang telah terjadi di sini, tetapi jelas bahwa itu bukanlah bencana alam. Banyak rumah yang runtuh menghitam karena api, dengan bekas cakaran terukir di reruntuhan dinding yang masih berdiri. Di sana-sini, tulang-tulang mengerikan dari kengerian kuno mencuat dari tanah, menceritakan kisah pertempuran sengit yang pasti pernah terjadi di jalan-jalan ini, dahulu kala. Saat melihat lebih dekat, Suni merasakan keringat dingin mengalir di punggungnya. Ada bentuk-bentuk aneh yang bergerak di antara reruntuhan, dan lebih banyak lagi yang bersembunyi di dalam bayangan. Melihat mereka membuatnya dipenuhi rasa takut yang mencekam. Kota yang hancur itu dipenuhi dengan makhluk mimpi buruk. Ada sebuah kota besar yang hancur, dibangun dari batu lapuk. Dan ada banyak monster yang berkeliaran di jalan-jalannya. Persis seperti yang kau katakan. Tembok kota tinggi tempat mereka berdiri selebar jalan raya.
Tembok itu membentang tanpa batas ke kedua arah, mengelilingi reruntuhan yang luas menjadi lingkaran yang anehnya sempurna. Di beberapa tempat, terdapat menara yang dibangun di dalam tubuh granit yang tak tertembus itu, berfungsi sebagai benteng pertahanan terhadap musuh potensial. Siapa sangka suatu hari nanti penghalang besar ini tidak akan berfungsi untuk mengusir monster-monster mengerikan, melainkan untuk memenjarakan kengerian yang sebenarnya di dalamnya. Namun Sunny tidak terlalu tertarik pada tembok itu. Dia bahkan tidak terlalu tertarik pada monster-monster tersebut. Sebaliknya, matanya tertuju pada bukit tinggi yang menjulang di atas reruntuhan. Di bukit itu, terdapat sebuah kastil megah yang berdiri di atas bukit di tengah reruntuhan. Kastil itu tampak seperti sesuatu yang keluar dari legenda. Dindingnya terbuat dari batu putih yang bersinar, dengan menara-menara tinggi dan puncak-puncak megah yang menembus langit. Kastil itu berdiri di atas kota seperti simbol harapan, satu-satunya hal di neraka ini yang tampaknya tak tersentuh oleh kegelapan dan senyum lebar muncul di wajah Casey. Ya, ini kastil yang kulihat. Namun, Sunny tidak mendengarnya. Tepat ketika dia sedang menggambarkan kemegahan kastil yang terang benderang kepada gadis buta itu, pandangannya tanpa sengaja beralih ke balik kastil tersebut. Kini, yang bisa dilihatnya hanyalah siluet gelap menara raksasa yang menjulang di atas dunia seperti tombak terkutuk yang terbuat dari darah yang mengeras. Begitu Sunny melihatnya, hatinya diliputi rasa takut yang tak bisa dijelaskan. Ini adalah menara merah tua. Perasaan ngeri yang dipancarkannya cukup untuk membuatnya tak ingin menatapnya lagi. Namun, dia tidak mampu mengalihkan pandangannya. Di sampingnya, Nevis juga menatapnya, pikirannya penuh misteri. Ada ekspresi tegang dan muram di wajahnya. Setelah beberapa detik berlalu, Changing Star akhirnya mampu menenangkan diri dan berpaling. Sambil menatap ke arah kastil, dia mengerutkan kening dan berkata, bagian terakhir jalan menuju benteng mungkin sangat berbahaya. Kita tidak boleh terburu-buru. Mari kita cari jalan turun dulu. C-125 Pesta di Masa Wabah. Baik Nevis maupun Sunny tidak ingin turun dari tembok, karena itu akan membuat mereka tidak memiliki jalan keluar jika terjadi sesuatu yang mengerikan. Tanpa perlu berdiskusi, mereka memutuskan untuk menjelajahi menara terdekat dan melihat apakah ada jalan yang untuk turun dari tembok di dalam menara tersebut. Mereka mengikuti dinding yang sedikit melengkung ke utara, sambil mengawasi reruntuhan di bawahnya. Dari waktu ke waktu, Sunny dapat melihat bentuk-bentuk makhluk yang bergerak di jalan-jalan sepi kota kuno itu. Namun, tampaknya tidak ada yang tertarik untuk memanjat benteng granitnya yang tinggi. Untuk saat ini, mereka aman. Namun, dia tidak merasa aman. Sebaliknya, dia terus melirik poros menara merah yang jauh dan gemetar. Hal itu sungguh terlalu menakutkan. Untunglah kita akan segera keluar dari sini. Itulah satu-satunya pikiran yang mencegahnya jatuh ke dalam kepanikan yang tidak rasional. Perjalanan mereka melalui pantai terlupakan akan segera berakhir. Mereka telah banyak menderita dan selamat dari banyak hal. Kadang-kadang, dia bahkan tidak yakin apakah mereka akan keluar dari sini hidup-hidup. Tapi sekarang, semua penderitaan mereka akan segera terbayar. Jalan menuju kebebasan sudah di depan mata, mereka hanya perlu mengatasi satu rintangan terakhir ini untuk kembali ke rumah dengan penuh kejayaan. Tak lama kemudian, mereka mendekati salah satu menara besar yang dibangun di tembok. Struktur itu berbentuk bulat, menjulang di atas tanggul utama sekitar belasan meter. Terdapat gerbang kayu lebar yang mengarah ke dalam menara, yang sudah rusak sejak lama, hanya menyisakan beberapa serpihan pada engsel besi kuno. Di balik ambang pintu, hanya ada kegelapan. Sunny merasa pemandangan pintu masuk ini agak menyeramkan. Tentu saja, kegelapan bukanlah halangan baginya. Namun, tiba-tiba, Casey menarik bahunya, memaksa Sunny untuk berhenti. Baik dia maupun Nevis menoleh ke arahnya, tangan mereka terentang dan siap untuk memanggil pedang mereka. Ada apa, Casey? Tanya Sunny dengan cemas. Dalam beberapa situasi, gadis buta itu mampu mengenali bahaya sebelum orang lain menyadarinya. Pendengaran dan indera penciumannya yang tajam memungkinkannya untuk kadang-kadang merasakan hal-hal yang tidak dapat dirasakan oleh manusia normal. Kini, cemberut terpancar di wajah Casey. Sambil sedikit menoleh, dia berbisik. Mendengarkan, Sunny menahan napas dan mengikuti kata-katanya, mengerahkan pendengarannya hingga batas maksimal. Tak lama kemudian, ia dapat mendengar suara aneh yang berasal dari dalam menara. Kunyah, kunyah, renyah, kunyah. Terdengar seperti sesuatu sedang dilahap di sana, daging dan tulang digiling oleh gigi-gigi tajam. Suara menjijikkan daging yang disobek dan dikunyah membuatnya meringis. Sunny dan Nevis saling pandang, lalu memanggil pedang mereka. Seperti biasa, sebelum keduanya bergerak maju, Sunny mengirim bayangannya untuk menyelidiki musuh potensial. Bayangan itu meluncur di atas bebatuan, dengan cepat mendekati menara. Kemudian,
Ia menyelam ke dalam kegelapan dan menyembunyikan diri di dalam bayangan luas yang menyelimuti bangunan itu. Sunny bisa melihat ke dalam. Hal pertama yang dilihatnya adalah beberapa monster mati tergeletak di atas batu dalam genangan darah. Jejak darah yang tertinggal di lantai batu menunjukkan bahwa tubuh besar mereka diseret ke sini oleh sesuatu yang sangat kuat. Mereka terpotong-potong dan isi perutnya dikeluarkan, seolah-olah dibantai oleh seorang tukang jagal yang antusias. Kemudian, ia melihat tumpukan besar tulang yang sudah digigit tergeletak di atas batu. Beberapa di antaranya masih memiliki potongan daging yang menempel, sementara yang lain sudah terbelah dan bahkan sumsumnya pun sudah habis. Hal berikutnya yang dilihatnya adalah api yang menyala dalam lingkaran pecahan batu, dengan beberapa tusuk sate daging monster yang dipanggang di atasnya. Di dekat api unggun, sumber suara kunyahan dan gemerisik itu sedang duduk di atas batu, mengunyah iga panggang yang lesat. Itu adalah manusia. Sebenarnya, itu adalah seorang wanita muda. Ia tampak hanya sedikit lebih tua dari mereka bertiga. Sunny berkedip. Wanita muda itu tinggi dan menarik. Ia memiliki mata coklat kehijauan dan rambut coklat yang indah, yang saat ini diikat dalam kepang sederhana. Postur tubuhnya sangat atletis, dengan otot-otot ramping yang terbentuk sempurna yang terlihat di bawah kulit zaitun yang segar setiap kali ia bergerak. Dan ada, banyak kulit yang terlihat, karena ia hanya mengenakan tunik putih yang sangat pendek, dilengkapi dengan pelindung betis perunggu, pelindung lengan, dan pelindung dada dengan pelindung kaki dari kulit. Meskipun Nevis bertubuh ramping dan lincah, orang asing ini memancarkan aura vitalitas dan kekuatan. Segala sesuatu tentang dirinya tampak mewah dan murah hati, menunjukkan kekuatan, potensi, dan kekuasaan. Namun, bagian yang paling aneh adalah ekspresi wajahnya yang benar-benar rileks, nyaman, dan bahagia. Selama berbulan-bulan di pantai terlupakan, Sunny tidak pernah, bahkan sedetik pun, membiarkan dirinya lengah sepenuhnya. Begitu pula Nevis dan Cassie. Bahkan di saat-saat istirahat yang langka, terlindungi dalam keamanan yang terjamin, mereka selalu sedikit tegang, mengharapkan segala macam kengerian menimpa mereka dalam serangan gigi, racun, dan cakar. Bahkan saat berada di bawah kutukan pemakan jiwa, selalu ada bayangan tak terlihat di hati mereka. Namun, wanita muda itu tampak benar-benar puas berada di tempat terkutuk ini. Bahkan, dia terlihat lebih bahagia daripada Sunny, bahkan di dunia nyata. Saat Sunny memperhatikan, wanita muda itu dengan lahap melahap daging monster malang itu. Sari dagingnya mengalir di wajah dan jari-jarinya. Setelah selesai makan daging, dia menggigit tulangnya. Matanya membelalak. Tulang adamantin dari makhluk mimpi buruk itu dengan mudah dihancurkan di antara giginya, dan, sambil menutup mata karena senang, gadis itu mulai menghisap sumsumnya, lalu mengunyah dan menelan sebagian besar tulang itu sendiri. Kriuk, kriuk, gigit, kriuk. Setelah menghabiskan tulang rusuknya, dia melemparkan sisa-sisanya ke tumpukan tulang yang sangat besar di kakinya, bersendawa keras tanpa sopan santun sama sekali, lalu segera mengulurkan tangannya untuk mengambil sepotong daging monster lainnya dari api, dan menggigitnya. Sunny berkedip beberapa kali lagi, lalu mengalihkan pandangannya kembali dan menatap Nevis. Apa yang kamu lihat? Dia terdiam sejenak, lalu berkata dengan nada ragu-ragu. Yah, itu mungkin seorang gadis manusia yang sangat lapar, atau iblis yang sangat rakus. C126FI. Nevis menatapnya selama beberapa saat, lalu menoleh ke Cassie dan berkata, "Ikuti kami dari belakang." Ketiganya dengan hati-hati mendekati pintu masuk menara dan berlama-lama di sana, tidak yakin bagaimana mereka harus melanjutkan. Dalam benak mereka, ada dua kemungkinan hasil dari situasi yang tak terduga ini. Pertama, wanita muda misterius itu ternyata adalah seorang awakenet lokal. Dalam hal itu, semua masalah mereka akan terselesaikan. Jika seorang awakenet kebetulan bertemu sekelompok sleeper di wilayah liar alam mimpi, sudah menjadi kebiasaan untuk membimbing mereka ke benteng manusia terdekat. Tentu saja, ada pengecualian, tetapi secara umum, awakenet berusaha untuk menjaga para sleeper. Di negeri asing ini, manusia harus bersatu. Itu bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga demi kepentingan terbaik mereka sendiri. Kedua, orang asing itu ternyata adalah makhluk mimpi buruk. Dalam hal itu, mereka akan menghadapi pertarungan yang sulit. Karena pangkat dan kelas musuh tidak diketahui, mustahil untuk memprediksi hasilnya. Mereka terpaksa mengambil risiko itu. Sambil menarik napas dalam-dalam, Sunny mengikuti Nevis ke dalam kegelapan menara yang sejuk. Seketika, aroma daging panggang yang menggugah selera menusuk hidungnya. Perutnya berbunyi keroncongan. Omong kosong. Sebelum Sunny sempat bereaksi, sepotong tulang melayang melewati kepalanya dan menghantam dinding dengan cukup keras hingga hancur berkeping-keping. Terlambat, ia mengangkat Midnight Sword dan mengambil posisi bertahan. Namun, semuanya sudah terlambat. Wanita muda itu sudah menyadari kehadiran mereka. Sambil mengangkat kepalanya,
dia memperlihatkan giginya dalam seringai lebar dan bergumam. Apakah ada seseorang yang bersembunyi di balik bayangan? Kenapa kau tidak keluar bermain? Suaranya dalam, serak, dan parau. Tapi yang terpenting adalah dia berbicara dalam bahasa manusia. Dia adalah manusia. Mungkin, orang asing itu masih duduk dengan posisi santai, tetapi Sunny tidak melewatkan ketegangan halus di otot-ototnya yang terbentuk sempurna. Dia tidak ragu bahwa orang yang diduga telah bangkit itu bisa meledak menjadi pusaran kekerasan kapan saja. Lebih baik tidak memprovokasinya. Sambil melirik Nev, dia mengikuti contohnya dan meletakkan pedangnya. Kemudian, mereka bertiga dengan ragu-ragu melangkah ke dalam lingkaran cahaya yang dipancarkan oleh api unggun. Wanita muda itu memandang mereka dengan heran dan mengangkat alisnya. Manusia, tak terduga. Lalu dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Di mana sopan santunku? Dengan itu, dia perlahan berdiri. Kain putih tuniknya sedikit bergeser, memperlihatkan lebih banyak lagi paha-pahanya yang kencang dan kuat. Sunny berkedip. Ia mengira wanita asing itu tinggi, tetapi baru sekarang ia menyadari betapa tingginya wanita itu sebenarnya. Wanita itu jauh lebih tinggi daripada Nevis, apalagi Sunny sendiri. Dengan fisik yang tegap, kulit sawo matang, dan baju zirah kuno, ia tampak seperti dewi zaman purba. Meskipun agak menjengkelkan, menjulurkan lehernya untuk menatap matanya. Tapi Sunny tidak punya pilihan. Jika dia menatap lurus saja, pandangannya akan langsung tertuju pada bentuk tubuhnya yang Sementara itu, wanita muda itu menyeka wajahnya yang kotor dengan lengan bawahnya dan menunjuk ke arah api. Silakan duduk di sini. Meskipun diundang dengan sopan, mereka ragu-ragu. Setelah beberapa detik berlalu dalam keheningan yang canggung, Nevis akhirnya melangkah maju dan mengajukan pertanyaan yang telah menyiksa mereka bertiga. Dengan suara yang tidak seperti biasanya tegang dan penuh emosi yang terpendam, dia dengan hati-hati berkata, Apakah kamu manusia? Orang asing itu menatapnya dengan ekspresi kosong, lalu berkedip beberapa kali. Aku ini apa lagi kalau bukan kuda? Setelah itu, dia menengadahkan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak, merasa geli dengan lelucon konyolnya sendiri. Nevis dan Sunny saling pandang, bingung harus berbuat apa. Sementara itu, wanita muda itu terkikik beberapa kali lagi dan memandang mereka dengan kilsan kegembiraan yang terpancar dari matanya. Tentu saja aku manusia, kenapa kau bertanya? Ngomong-ngomong, ayo duduk, leherku lelah karena terus menunduk melihatmu. Setelah itu, dia duduk di dekat api dan mengambil posisi santai. Nevis, Sunny, dan Cassie akhirnya mendekat dan duduk di atas batu, memandang gadis jangkung itu dengan tatapan penuh hasrat. Dia menelitinya, lalu sedikit mengerutkan kening. Belum pernah lihat kalian di sini. Kalian pendatang baru. Nevis mengangguk padanya. Ya, kami baru saja sampai di kota. Dia berusaha keras untuk bertingkah seperti orang normal yang berperilaku baik. Tampaknya usahanya yang tak henti-hentinya untuk meningkatkan kemampuan sosialnya tidak sia-sia. Jika Sunny tidak tahu betapa canggung dan kikuknya Nev, dia tidak akan curiga apapun. Wanita muda itu menyeringai. Kalau begitu, turut berduka cita, tunggu. Kalian berhasil bertahan selama 2 bulan penuh di labirin. Dia bersiul dan memandang mereka dengan rasa hormat yang baru. Itu prestasi yang luar biasa. Selamat. Nevi terdiam beberapa detik, lalu berkata, Aku Nevis, dan ini teman-temanku, Cassia dan Sunless. Kami adalah para pengembara yang datang ke sini selama titik balik matahari musim dingin. Wanita muda itu memberi mereka senyum lebar dan ramah. Senang bertemu denganmu. Aku Evie. Setidaknya itulah panggilan orang-orang untukku. Aku juga seorang sleeper. Sunny mengerutkan kening. Jadi, raksasa cantik itu bukanlah seorang yang telah terbangun, melainkan hanya seorang yang tertidur seperti mereka. Anehnya, dia tidak ingat pernah melihatnya di akademi. Namun tetap saja, karena tak sabar untuk tetap diam, dia mencondongkan tubuh ke depan dan berkata, Apakah kamu dari kastil? Ada orang yang tinggal di sana, kan? Evie meliriknya. Di matanya, ada sedikit nuansa emosi yang aneh. Itu hampir terlihat seperti rasa kasihan. Petik 2 titik. Memang ada orang yang tinggal di kastil itu. Nevis dan Sunny saling bertukar pandangan penuh kegembiraan. Kemudian, Changing Star dengan hati-hati bertanya, Bisakah Anda mengantar kami ke sana? Evie mengangkat bahu. Tentu, tidak masalah. Apakah kalian punya pecahan? Sunny berkedip. Apa hubungannya pecahan jiwa dengan semua ini? Mereka telah mengambil 2 pecahan dari batu aneh yang dia bunuh di dasar tembok. Apakah dia akan meminta bayaran? Nevis mengambil pecahan jiwa dan menunjukkannya kepada gadis jangkung itu. Kami punya 2. Evie menghela napas. Hanya 2, yah, lebih baik daripada tidak sama sekali, kurasa. Simpan saja, kamu akan membutuhkannya nanti. Karena tidak sepenuhnya memahami arti kata-katanya,
Changing Star terdiam sejenak, lalu berkata dengan ragu-ragu. Kami berharap dapat mencapai benteng dan mengakses gerbang sesegera mungkin. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Wanita muda itu menatap mereka lama sekali, lalu tiba-tiba membungkuk sambil tertawa histeris. Dia tertawa begitu lama dan keras hingga air mata segera muncul di sudut matanya. Dengan perasaan tidak senang, ketiga Slippers menatapnya dengan kaget. Tak satu pun dari mereka mengerti alasan di balik perilaku aneh ini. Apakah dia gila? Sunny mengerutkan kening, mengevaluasi kembali situasi tersebut. Sebelumnya, gadis lokal itu hanya tampak agak eksentrik. Tapi mungkin ada sesuatu yang lebih dari itu. Tawa Evie berhenti tiba-tiba seperti saat dimulai. Sambil menyeka air matanya, dia menggelengkan kepala dan berkata dengan nada aneh. Ah, maaf ya teman-teman. Aku tidak bisa menahan diri. Mohon maafkan ketidaksopananku. Lalu, dia menegakkan punggungnya, menatap mata mereka dengan tajam, dan berkata. Aku bisa mengantarmu ke kastil, tapi tidak ada gerbang di sana. Bahkan, tidak ada jalan keluar sama sekali dari neraka terkutuk ini. Aku sendiri sudah terjebak di sini selama 3 tahun. Jadi, selamat datang di kota kegelapan, kurasa. Tinggalkan semua harapan bagi kalian yang memasuki tempat ini, dan semua. Itu, C-127 tinggalkan semua harapan. Terkejut mendengar kata-katanya, mereka bertiga menatap wanita muda itu dengan wajah pucat. Sunny merasakan sesuatu yang rapuh dan berharga hancur di hatinya, menusuknya dengan rasa sakit yang hampir terasa fisik. Tidak, ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin benar. Bagaimana mungkin semua ini sia-sia? Bagaimana mungkin semua harapan, impian, dan keinginannya hancur hanya dengan beberapa kata? Bagaimana mungkin? Di suatu tempat di sampingnya, Cassie tiba-tiba berkata dengan suara lirih. Apa maksudmu? Tidak ada gateway. Evie mengangkat bahu. Sebenarnya sangat sederhana. Maaf aku harus memberitahumu ini, tapi jauh di lubuk hatimu kau pasti sudah tahu. Benarkan, pantai terlupakan, itu bukanlah tempat yang seharusnya dihuni manusia. Itulah mengapa kau belum pernah mendengar tentang tempat seperti itu di sekolah atau akademi. Wajah Sunny meringis marah. Tentu saja, jawabannya selalu ada dalam genggamannya. Dia hanya terlalu naif dan bodoh untuk memahaminya. Alam mimpi sangat luas dan aneh, dengan sebagian besar wilayahnya hampir tidak dijelajahi oleh manusia. Namun, setidaknya ada sedikit informasi yang tersedia tentangnya. Beberapa bahkan sepenuhnya berada di bawah kendali manusia, dengan benteng-benteng besar seperti Bastion yang menyediakan perlindungan bagi ratusan ribu makhluk yang telah terbangun. Namun, ketika pertama kali tiba di pantai terlupakan, Sunny tidak mengenali satupun karakteristik unik dari tempat ini. Saat itu, ia mengira pendidikannya yang tidak memadai adalah penyebabnya. Seharusnya dia menyadari kebenaran ketika baik Nevis maupun Cassie tidak berhasil di tempat yang telah gagal dia capai. Mengapa wilayah seunik ini benar-benar tidak dikenal? Penjelasan yang paling logis adalah bahwa belum pernah ada seorang pun yang kembali dari jurang maut ini ke dunia nyata untuk menceritakannya kepada orang lain. Betapa bodohnya dia, hanya beberapa minggu menikmati kehidupan nyaman di akademi, dan dia benar-benar lupa bahwa dunia tidak pernah adil terhadap orang-orang seperti dia. Kenyataan selalu lebih buruk daripada perkiraan terburuknya, jadi mengapa kali ini berbeda? Dunia adalah predator yang selalu menunggu kesempatan untuk memangsamu. Mengapa dia mengharapkan hal lain? Rasa pahit yang familiar muncul di mulutnya. Sementara itu, Evie melanjutkan dengan nada lembut. Sekitar 15 tahun yang lalu, sekelompok pengembara yang kuat dan putus asa berhasil mencapai kota ini dan merebut kastil itu untuk diri mereka sendiri. Bukan karena kastil itu memiliki gerbang, tetapi karena itu adalah satu-satunya tempat yang dapat menjaga mereka tetap aman. Setidaknya untuk sementara waktu. Sejak saat itu, beberapa orang yang beruntung atau cerdik akan menemukan jalan mereka ke kastil setiap titik balik matahari, hanya untuk terjebak di sini bersama kita semua. Nevis duduk dengan tenang, hanya kepalan tangannya yang terkepal yang menunjukkan badai emosi yang berkecamuk di hatinya. Namun, Cassie menerima berita itu lebih berat daripada mereka berdua. Bagaimanapun, penglihatannya lah yang membawa mereka ke dalam perangkap ini. Wajahnya pucat pasi, dengan ekspresi kesakitan dan keterzengjian yang tergambar jelas di garis-garis halusnya. Sambil menutup matanya, dia berbisik. Tapi itu tidak adil. Evie menatapnya dengan iba. Kemudian, dia terkekeh, tersenyum sinis, dan berkata, kapanpun sesuatu pernah adil. Tentu saja, dia benar. Keadilan sebenarnya tidak ada di luar alam imajinasi manusia yang abstrak. Sunny telah mempelajari pelajaran itu sejak lama sekali. Saat ia masih larut dalam keputusasaan yang penuh amarah, senyum Evie tiba-tiba kehilangan nada muramnya dan berubah menjadi seringai bahagia sekali lagi. Sambil sedikit mencondongkan tubuh ke depan, ia berkata,
Tapi tidak semuanya buruk, setidaknya kalian sudah bertemu denganku. Kalian benar-benar sangat beruntung. Jika kalian tidak bertemu dengan penduduk setempat, kalian pasti sudah mati. Nevi menatapnya dan bertanya dengan nada datar. Ya, kenapa? Begitu. Cara bicaranya yang canggung kembali lagi dengan segala keanehannya. Evie menghela napas. Kota kegelapan sekaligus merupakan tempat teraman di pantai terlupakan, dan juga tempat paling mematikan. Aman karena tidak ada monster laut yang dapat melewati tembok, apalagi mencapai kastil. Tetapi pada saat yang sama, tempat ini jauh lebih berbahaya daripada labirin karena hampir setiap makhluk mimpi buruk di sini termasuk dalam peringkat jatuh. Sunny berkedip, merasakan hawa dingin menjalar ke seluruh tubuhnya. Makhluk jatuh jauh lebih kuat daripada makhluk yang telah bangkit. Manusia yang tertidur seperti mereka tidak seharusnya melawan yang terakhir, apalagi yang pertama. Satu iblis yang telah bangkit saja sudah lebih dari yang bisa mereka tangani tanpa harus memanggil teror sejati dari kedalaman laut terkutuk. Sesuatu yang jauh lebih kuat daripada iblis cangkang akan melenyapkan mereka dari muka bumi dalam hitungan detik. Mengingat banyaknya sosok yang bergerak di reruntuhan, dia tak kuasa menahan rasa gemetar. Apakah masing-masing bentuk itu adalah monster Valen? Bagaimana mungkin seseorang bisa bertahan hidup bahkan sehari di kota terkutuk ini? Mereka pasti gila jika mencoba. Perlahan, besarnya jebakan berbahaya yang mereka hadapi mulai meresap ke dalam pikirannya. Evie tersenyum. Tapi kalian berhasil bertemu denganku sebelum turun dari tembok. Kalau tidak, para malaikat jatuh pasti sudah memangsa jiwa kalian. Beruntung, sangat beruntung. Hanya sedikit orang di kastil yang berburu di reruntuhan, apalagi sampai menjelajah sejauh ini. Bertemu dengan pemburu berpengalaman sepertiku mungkin satu-satunya kesempatan kalian untuk menghindari mengetahui wajah sebenarnya dari kota kegelapan sedetik kemudian. Dia menggelengkan kepalanya. Itu kira-kira 1:1000, 10.000, 1 juta. Pokoknya, peluangnya memang tidak berpihak pada kalian. Keberuntungan pasti sedang berpihak pada setidaknya satu dari kalian. Jadi, semangatlah. Kalian mau daging? Aku baru saja berburu dengan sangat luar biasa hari ini. Saking luar biasanya, aku bahkan tidak keberatan berbagi. Nevis bahkan tidak melihat daging panggang itu dan malah mencondongkan tubuh ke depan, kata-katanya penuh dengan intensitas. Jika tidak ada gerbang di sini, mengapa Anda tidak mencoba pergi? Evie berkedip beberapa kali dan menatapnya dengan kebingungan yang tulus. Petik 2 titik. Pergi, dan kemana? Dagingnya hampir gosong, jadi dia mencondongkan tubuh ke api dan mencabut tusuk sate, lalu menggantinya dengan beberapa tusuk sate baru. Kemudian, sambil mendesah, dia menoleh ke Changing Star dan berkata, "Kau sudah pernah ke labirin, jadi kau tahu seperti apa keadaannya. Tidak ada apapun selain karang terkutuk dan laut terkutuk itu selama berbulan-bulan perjalanan ke segala arah. Kau tidak bisa berjalan kaki, kau tidak bisa berenang. Kau bahkan tidak bisa terbang, karena ada kawanan makhluk terbang mengerikan yang bersembunyi di awan. Tapi mencoba pergi, ya, banyak yang sudah mencoba. Mereka semua sudah mati sekarang. Sebenarnya, begitulah cara penguasa awal kastil itu tewas." Sunny menggertakkan giginya. "Lalu kenapa? Kalian cuma bersembunyi di kastil dan menunggu kematian?" Wanita muda yang cantik itu tertawa. "Tentu saja tidak, bodoh." Lalu dia menatapnya dengan tatapan tajam yang tak terduga dari mata coklatnya dan berkata, "Sebagian besar dari kita bahkan tidak bisa masuk ke kastil. Raja menuntut pajaknya, kau tahu. Jadi kita hanya menunggu kematian di luar." C-128 Raja Bukit. Sunny menatapnya, mencoba memahami arti di balik kata-kata aneh itu. "Apa maksudmu?" Evie mengangkat bahu. "Kastil ini milik seorang pria bernama Gunlau. Jika Anda ingin masuk dan tinggal dengan aman di dalam tembok kastil, dilindungi dan diurus oleh para pemburunya, Anda perlu membayar upeti. 1 keping setiap minggu. Tentu saja eksploitasi terjadi bahkan di jurang keputusasaan ini. Apalagi yang dia harapkan. Selama masih ada manusia, pasti akan ada seseorang yang menjadi mangsa." Sunny merasakan perasaan gelap yang familiar muncul dari lubuk jiwanya. Pada suatu waktu, ia telah menidurkannya dan melupakannya, tetapi sekarang perasaan itu akhirnya kembali ke tempatnya yang seharusnya. Sudut bibirnya sedikit melengkung ke atas. "Apa yang terjadi jika Anda tidak mampu membayar upeti?" Pemburu wanita itu meliriknya dengan bingung. "Bagaimana menurutmu? Kau tidak diperbolehkan mendekati gerbang sama sekali. Ada pemukiman kecil untuk kami, orang-orang malang ini, di bawah tembok kastil, tempat kami bertahan hidup dengan apa yang kami miliki dan gemetar di malam hari, berharap tidak ada yang keluar dari kegelapan untuk memangsa kami." Hanya itu saja, dia ragu-ragu. Tapi bagaimana orang-orang bisa mendapatkan pecahan jiwa di tempat terkutuk ini? Evie menunjuk ke mayat-mayat monster yang telah dia bunuh.
Dengan berburu, seseorang dapat menemukan makhluk yang telah bangkit di sana-sini di kota. Kuncinya adalah menemukan dan membunuh mereka tanpa tersandung pada sesuatu yang jauh lebih mematikan. Orang-orang Gunlauk membentuk kelompok dan pergi berburu, dengan para penjelajah berpengalaman memimpin jalan. Mereka membawa kembali makanan, kenangan, material, dan pecahan. Tidak ada yang menghalangi orang untuk mencoba hal yang sama. Dia terdiam beberapa saat, lalu berkata dengan nada yang lebih muram. Tentu saja, tanpa kenangan yang baik, sejumlah besar esensi jiwa yang terkumpul, dan pengetahuan mendalam tentang kota, orang-orang itu biasanya tidak hidup lama. Sebagian besar dari mereka mati atau beralih ke cara lain untuk mendapatkan pecahan. Hanya ada sedikit pemburu independen yang memiliki lebih dari beberapa perburuan sukses atas nama mereka. Maksudku, yang masih hidup. Sunny melirik monster-monster yang mati itu, masing-masing cukup besar untuk membuatnya terhenti sejenak. Bagaimana denganmu? Berapa banyak yang berhasil kamu selamatkan? Effie tersenyum, lebih dari sepasang. Sambil terkekeh, dia mengangkat tangannya dan mulai melipat jari-jarinya, dengan ekspresi berpikir di wajahnya. Mari kita lihat, 1, 2, 5. Karena kehabisan jari di satu tangan, dia menggaruk kepalanya dan berkata dengan sedikit ragu. Aku tidak begitu yakin, tapi mungkin sekitar 100 atau 200. Ya, mata Sunny membelalak. 200. Jika apa yang dikatakan Effie benar, maka dia adalah kekuatan yang patut diperhitungkan. Membunuh satu makhluk yang telah bangkit saja sudah patut dihormati. Namun, membunuh ratusan dari mereka sungguh luar biasa, mungkin bahkan heroik dan sedikit menakutkan. Terutama karena dia memburu mereka sendirian di tengah reruntuhan terkutuk yang penuh dengan makhluk mengerikan dari Valen, tanpa bantuan, tanpa siapapun untuk diandalkan kecuali dirinya sendiri. Pemburu wanita yang tampak santai itu ternyata tidak sesederhana seperti yang terlihat. Dia mengerutkan kening. Jika ini benar, seharusnya kau tidak kesulitan membayar upeti untuk tetap tinggal di kastil. Ini tidak masuk akal. Mengapa kau belum membayarnya? Effie mengangkat bahu dengan perasaan campur aduk. Topik itu sepertinya tidak menarik baginya. Bisa dibilang saja aku tidak suka suasana di sana. Sunny ingin mempelajari lebih lanjut, tetapi tiba-tiba, Nevis berbicara lagi, suaranya terdengar tegang. Kau bilang ada cara lain untuk mendapatkan pecahan jiwa. Apa saja itu? Pemburu wanita itu menoleh padanya dan terdiam sejenak, sedikit emosi gelap terpancar di matanya. Namun, itu dengan cepat terhapus oleh senyum santainya yang biasa. Nah, ada beberapa cara. Jika kalian memiliki kemampuan utilitas yang berguna, kalian bisa menjadi pengrajin atau ahli alat di kastil. Tidak banyak sleeper seperti itu, jadi mereka sangat dihargai dan diperhatikan. Jika tidak, ada peluang lain juga. Anak laki-laki bisa menjadi prajurit Gunlauk, sementara anak perempuan bisa masuk ke haremnya. Terutama yang cantik seperti kalian berdua. Tentu saja, tidak ada yang akan memaksa kalian. Nevis mengerutkan kening. Sunny bisa melihat percikan api putih menari-nari di matanya. Jadi, kau bisa menjadi prajuritnya, pelayannya, mainannya, atau mati. Tapi itu, pilihanmu sendiri. Tidak ada yang memaksa siapapun untuk melakukan apapun. Tentu saja, Effie tersenyum lebar. Gadis pintar, kamu mengerti. Changing Star menunduk, wajahnya yang acuh tak acuh berubah menjadi keras dan dingin. Tinju-tinju tangannya terkepal begitu erat hingga tampak tanpa darah. Jadi mengapa belum ada yang membunuhnya? Pemburu wanita itu tertawa. Membunuh Gunlauk. Oh, banyak yang sudah mencoba. Orang-orang hebat, orang-orang jahat, dan semua orang di antaranya. Anda bahkan bisa melihat tengkorak mereka di atas gerbang kastil. Dia menggelengkan kepalanya. Aku suka alur pikirmu, putri, tapi sebaiknya kau lupakan saja. Anggap saja dia abadi. Dia memang abadi. Percayalah, tak ada sleeper yang bisa mengalahkan Gunlauk selamanya. Itu mustahil. Effie menghela napas. Lagi pula, betapapun aku membenci bajingan itu, dialah satu-satunya yang menjaga tempat ini tetap utuh. Sekeji apapun dia, tampaknya, kita semua pasti sudah mati. Sunny memperhatikan Nevis, menunggu untuk melihat reaksinya. Apa yang dilihatnya sama sekali tidak membuatnya senang. Di wajahnya yang cantik dan seputih gading, tak ada apapun selain ketidakpedulian dan tekad yang dingin. Ekspresi itu sama persis dengan yang pernah dilihatnya sebelum pertempuran melawan Centurion bercangkang pertama, dan kemudian melawan Iblis bercangkang. Tanpa perlu kemampuan prostetik Casey, dia bisa dengan mudah membayangkan apa yang terjadi di dalam pikirannya. Ini akan menjadi masalah. Seolah merasakan hal yang sama, Effie meringis. Tidak, sungguh. Mencoba melawan Gunlah hanya akan membuatmu terbunuh, jika kau beruntung. Jangan pernah berpikir untuk melakukan itu. Terlalu banyak berpikir tidak baik untuk kesehatanmu di kota kegelapan ini. Lalu, dia tersenyum dan menunjuk ke arah api.
Makan saja daging lezat ini. Hidup terasa indah saat perut kenyang, bukan? Percayalah, ini mungkin kesempatan terakhirmu untuk makan gratis. Makanan sangat langka di sini. Percaya atau tidak, Sunny menghela napas, lalu mencondongkan tubuh ke depan dan mengambil sepotong daging yang mendesis. Apapun yang terjadi, mereka harus terus maju. Selangkah demi selangkah. Ini satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Tentu saja aku bisa mempercayainya. Aku berasal dari pinggiran kota, kau tahu. Aku bahkan tidak tahu seperti apa bau daging asli sebelum masuk akademi. Setelah itu, dia menyerahkan potongan daging itu kepada Casey, mengambil potongan lainnya, dan mulai melahapnya dengan rakus. Nevi ragu sejenak, tetapi kemudian mengikuti teladannya. Evie terkikik. Itulah semangatnya. Lihat, si bodoh itu mengerti. Sepertinya Changing Star telah mendengarkan nasihatnya. Setidaknya secara lahiriah, dia telah menerima bahwa mengalahkan penguasa kastil saat ini adalah hal yang mustahil. Namun Sunny tahu bahwa, jauh di lubuk hatinya, dia tetap tidak yakin. Lagi pula, Nevi memang terbiasa membuat hal-hal yang mustahil menjadi kenyataan. C-129 Soles. Setelah terungkapnya kenyataan pahit tentang kesia-siaan perjalanan panjang dan melelahkan mereka ke kota kegelapan, keinginan untuk mencapai kastil yang dijanjikan yang telah lama memotivasi mereka bertiga telah berkurang drastis. Namun, mereka masih ingin sampai di sana secepat mungkin. Masih ada secercah harapan yang tersisa di hati Sunny. Mungkin Evie berbohong kepada mereka, atau salah tentang segalanya. Bagaimanapun, namun, dia sebenarnya tidak mempercayainya. Pemburu cantik itu tampak tulus dan kompeten, meskipun sedikit eksentrik. Lebih dari itu, kata-katanya terlalu masuk akal. Namun Evie tidak terburu-buru meninggalkan menara granit itu. Waktu siang hari sudah tidak cukup untuk menempuh jarak sejauh itu. Melewati reruntuhan adalah perjalanan yang lambat dan melelahkan. Bersantailah dan beristirahatlah. Kita akan berangkat besok saat fajar. Setelah itu, dia sibuk memotong-motong bangkai monster dengan pisau panjang yang muncul di tangannya. Dia bahkan memanggil ingatan yang menyerupai celemek kulit untuk menghindari darah menempel di tuniknya. Sambil bersiul melodi riang di bawah hidungnya, wanita muda yang bersemangat itu tampak seperti koki ahli yang antusias. Nevis, Sunny, dan Casey sedang tidak ingin berbicara. Masing-masing dari mereka duduk dengan murung sendirian, mencoba mencerna kenyataan mengerikan dari situasi baru mereka. Sunny sangat patah semangat. Ia merasa seolah-olah seseorang telah mencabut baterai dari tubuhnya, meninggalkannya tanpa kekuatan atau keinginan untuk melakukan apapun. Dunia menjadi suram dan membosankan. Itulah yang disebut harapan. Dia bahkan tidak punya cukup motivasi untuk marah. Seolah-olah dia telah berlari maraton yang melelahkan dan melewati garis finish, hanya untuk menemukan bahwa ada perlombaan lain yang menunggunya di sisi lain. Sebenarnya, dia harus terus berlari selamanya. Dia tidak akan pernah bertemu lagi dengan Master Jet dan Guru Julius untuk berterima kasih atas nasihat dan ajaran yang telah membantunya bertahan hidup, dan mungkin bahkan membalas kebaikan mereka. Dia tidak akan pernah menjadi seorang yang terbangun dan mempelajari lebih banyak misteri dari aspeknya yang aneh. Yang terpenting, mimpinya untuk menjadi kaya dan menghabiskan sisa hidupnya dalam kenyamanan juga tidak ditakdirkan untuk terwujud. Mana yang paling menyakitkan? Angka-angka. Dengan perasaan kecewa, ia berusaha mencari sedikit penghiburan di tengah kegagalan yang mengerikan ini. Yah, kalau dipikir-pikir, aku masih hidup. Itu pasti ada nilainya, kan? Bayangannya meliriknya, tidak sepenuhnya yakin. Lagi pula, aku bisa dengan mudah bertahan hidup untuk waktu yang lama. Ya, gambaran besarnya memang berubah menjadi lebih buruk, tetapi situasi kita saat ini justru jauh lebih baik. Kita aman dari ancaman tenggelam atau dimangsa oleh penghuni laut dalam yang gelap. Kita juga telah menemukan komunitas manusia yang kuat. Terlepas dari bagaimana pengelolaan kastil itu, ada ratusan orang yang tinggal di sana. Jumlah dan pengalaman sangat berarti di alam mimpi. Dengan menjadi bagian dari kolektif manusia, mereka akan melepaskan sebagian besar beban yang selama ini diam-diam menghancurkan mereka. Dibandingkan dengan cobaan berat di labirin, kehidupan di kastil akan terasa seperti mimpi. Jika mereka bersedia tunduk pada majikannya yang kasar, tentu saja. Jika Sunny sendirian, dia mungkin akan melakukannya. Namun sekarang, bahkan jika mereka menolak, masih ada pemukiman di luar sana. Evie tampaknya baik-baik saja sebagai pemburu independen. Dia bahkan tidak tampak sengsara. Sebenarnya, dia mungkin orang yang paling bahagia yang pernah saya lihat. Serius, bagaimana dia bisa begitu santai dan ceria? Apakah dia gila? Dia melirik sekilas ke arah pemburu wanita yang terlalu tinggi itu dan mengerutkan kening. Baiklah, mari kita renungkan. Dia memiliki atap di atas kepalanya dan persediaan makanan lezat yang tak terbatas, asalkan dia berburu sendiri. Itu sudah lebih baik daripada hidupku di pinggiran kota.
Kalau dipikir-pikir, tetap tinggal di kota kegelapan seumur hidup bukanlah masa depan yang ia bayangkan, tetapi itu tidak jauh berbeda dengan berjuang untuk bertahan hidup di daerah kumuh dunia nyata. Bahkan, dalam banyak hal, itu jauh lebih baik. Jadi, mungkin, situasinya tampak begitu buruk bukan karena memang benar-benar buruk, tetapi karena itu tidak sesuai dengan harapannya yang terlalu tinggi. Mungkin Evie tidak mengharapkan apapun dari kehidupan, dan itulah mengapa dia begitu bahagia dan ceria bahkan di tengah neraka yang mengerikan ini. Ya, pasti itu masalahnya. Masalah terpecahkan, mudah. Bayangan itu menggelengkan kepalanya dan berbalik. Sunni menghela napas. Terlepas dari upayanya yang agak rasional untuk menemukan sisi baik dalam malapetaka ini, dia sama sekali tidak merasa lebih baik. Bahkan, memikirkan betapa suram dan tak terhindarkannya masa depan mereka hanya membuatnya semakin lelah. Tiba-tiba, bulu kuduknya merinding. Sensasi takut dan gelisah yang familiar membanjiri pikirannya, hanya saja sekarang, sensasi itu jauh lebih dalam dan mengganggu. Bayangan menara merah telah jatuh di atas kota kegelapan. Tak lama kemudian, suara ombak yang menghantam batu memberitahu mereka bahwa malam telah tiba. Karena tidak ingin berdiri, Sunni diam-diam mengirim bayangannya untuk melihat keluar. Saat sinar terakhir matahari terbenam mewarnai dunia dengan nuansa merah, laut terkutuk itu bergejolak keluar dari kawah besar. Sunni menyaksikan patung wanita cantik tanpa wajah di kejauhan perlahan tenggelam dalam kegelapan, hingga hanya tangannya yang terbuka yang tersisa di atas ombak. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya dan melihat ke bawah. Permukaan hitam bergelombang dari laut terkutuk itu berhenti hanya beberapa meter di bawah tepi dinding granit. Seolah-olah dia hampir bisa menyentuhnya dengan tangannya. Di sisi lain penghalang batu itu, kota yang hancur terendam dalam bayangan, puluhan meter di bawah permukaan air. Terjebak di antara hamparan laut gelap yang tak berujung dan kekosongan reruntuhan yang luas, tembok perkasa itu tampak setipis selembar kertas. Namun, tembok itu diam-diam menahan tekanan dahsyat gelombang hitam, berfungsi sebagai bendungan yang melindungi kota di bawahnya agar tidak lenyap oleh banjir yang mengerikan, seperti yang telah dilakukannya selama ribuan tahun. Namun, Sunni tak bisa menahan diri untuk tidak membayangkan semua beban berat itu menerobos dinding yang runtuh dalam arus kegelapan yang melahap segalanya. Ia merasakan merinding di sekujur tubuhnya. Setelah memerintahkan bayangannya untuk kembali, Sunni akhirnya memaksakan diri untuk berdiri dan berjalan menghampiri Nevis. Changing Star duduk bersandar di dinding, dengan ekspresi muram di wajahnya. Mendengar langkah kakinya, dia mengangkat matanya. Sunni duduk di sampingnya, berlama-lama sejenak, lalu berkata, "Bagaimana menurutmu?" Dia terdiam lama, hanya menatapnya dengan ekspresi tak terelakkan. Tepat ketika dia hendak berpikir bahwa tidak akan ada jawaban, Nev akhirnya berbicara. Saat dia melakukannya, percikan api putih menyala di kedalaman mata abu-abunya yang dingin. "Kami akan menemukan cara untuk kembali. Apapun yang harus dilakukan, kami akan melakukannya." Kata-katanya bergema di dalam menara granit, membuat bayangan di dinding menari-nari dengan riang-yang. Menyeramkan. C-130 kekuatan selusin pria. Pagi harinya, mereka berangkat menuju kastil. Sebelum meninggalkan tempat perlindungan yang aman di menara granit, Evie memberi mereka daftar instruksi. "Ikuti aku dari belakang. Dengarkan semua yang kukatakan. Jangan membuat suara apapun. Jangan berdarah. Jangan terlalu banyak berpikir. Beberapa makhluk di luar sana dapat mendengar pikiran yang berisik, yang lain dapat merasakan emosi yang kuat. Jadi jangan merasa takut juga." Sunni menatapnya dengan ekspresi muram. Bagaimana dia bisa mengendalikan perasaannya? Pemburu wanita yang bersemangat itu menyeringai. "Apa, kamu belum pernah mencoba menyelesaikan persamaan matematika di kepala untuk memikat hati seorang wanita cantik? Lakukan saja hal yang sama." Saat pipi Sunni mulai memerah, dia terkikik dan menoleh ke Cassie dan Nev. "Koreksi, kalian berdua, cobalah untuk tidak merasa takut. Dasar bodoh, kau cobalah untuk tidak terlalu bersemangat. Jika berjalan di belakangku ternyata terlalu berat, mintalah untuk ditampar, oke?" Sunni mengerutkan kening dan bergumam sambil menggertakkan giginya. "Itu tidak akan menjadi masalah." Evie berkedip beberapa kali, lalu tersenyum. "Ah, bermain untuk tim lain. Oh, begitu, begitu. Apa maksudnya itu?" Berusaha mengendalikan emosinya, Sunni menarik napas dalam-dalam dan menghitung sampai 10. Persamaan matematika apanya, dia pikir dia siapa? Tunggu, kenapa aku harus menghitung? Setelah memastikan mereka memahami instruksinya, sang pemburu wanita berbalik dan menggulingkan lempengan granit besar yang menghalangi jalan keluar dari menara ke samping. Otot-otot ramping menegang dan bergerak di bawah kulitnya yang berwarna zaitun, menciptakan pemandangan yang indah. Sunni menatap punggungnya dan menelan ludah. Lempengan granit itu pasti beratnya beberapa ton, setidaknya. Seberapa kuatkah raksasa cantik itu sebenarnya?
Sekilas melihat tatapannya, Evie mengangkat alis dan mengedipkan mata. Suka dengan apa yang kamu lihat? Dia menjawab secara otomatis. Ya, tunggu, bukan. Maksudku, bukan itu alasan aku melihatmu. Bagaimana kau bisa sekuat itu? Dia melirik lempengan granit itu, lalu menatapnya. Oh, itu adalah kemampuan aspekku. Ini adalah peningkatan fisik menyeluruh yang kuat. Itu adalah sebuah kemampuan yang sangat langka dan dahsyat. Meskipun tidak semewah kemampuan lainnya, itu praktis merupakan kemampuan prajurit terhebat. Dengan peningkatan tidak hanya pada kekuatan, tetapi juga kecepatan, kelincahan, daya tahan, dan ketahanan, Evie seperti salah satu pahlawan kuno yang kadang-kadang diceritakan Neve. Terutama karena peningkatan itu tampak begitu luar biasa. Selain itu, kemungkinan besar dia telah menyerap sejumlah besar esensi jiwa selama bertahun-tahun berburu monster di kota kegelapan. Semua pecahan jiwa yang ditolak oleh pemburu yang keras kepala itu sebagai upeti kepada penguasa kastil yang tirani pasti pergi ke suatu tempat. Tapi mengapa dia harus mengakui apa kemampuannya? Berbagi rahasia seperti itu bukanlah hal yang bijaksana, terutama di tengah realitas kejam pantai terlupakan. Melihat keterkejutannya, Evie tersenyum lebar. Apa, ini bukan misteri besar. Di sini, siapapun yang punya sepasang mata tahu apa yang bisa dilakukan kemampuanku. Apa kau ingin aku memberitahumu apa kelemahanku juga? Ada kilatan nakal di matanya. Ya, benar, seolah-olah ada orang yang cukup gila untuk membagikan. Sangat sederhana, aspekku tidak hanya meningkatkan semua atribut fisikku, tetapi juga memenuhi semua kebutuhan fisikku. Menurutmu kenapa aku makan daging sampai-sampai membentuk tumpukan tulang yang digigit, hanya untuk bersenang-senang? Dia tertawa dan menggelengkan kepalanya. Yah, itu menyenangkan, jujur saja. Jadi, harga untuk memiliki kekuatan banyak orang adalah dengan memiliki rasa lapar yang sama seperti banyak orang. Di kota kegelapan ini, di mana makanan langka dan sulit didapatkan, itu adalah kelemahan yang berbahaya. Itu adalah kutukan yang dapat memaksa seseorang untuk berburu lebih banyak, dan karenanya berisiko cedera dan kematian lebih besar daripada yang seharusnya. Kebanyakan orang akan mencemooh parahnya kondisi ini, tetapi tidak dengan Sunny. Dia tahu bagaimana rasanya kelaparan yang sesungguhnya. Apa yang bisa dilakukannya pada seseorang? Mungkin itulah alasan mengapa Evie berada di sini sejak awal. Mungkin dia menjadi pemburu bukan karena dia menginginkannya, tetapi karena dia memang tidak punya pilihan. Apalagi kebutuhan fisik manusia, pikir Sunny, sedikit bingung. Udara, lalu air dan makanan, lalu, Hei, sudah kubilang jangan terlalu bersemangat. Sunny tersentak dan mendongak ke arah Evie, yang sedang menatapnya sambil terkekeh. Karena malu, dia menggertakkan giginya karena marah. Jangan terlalu percaya diri, jangkung. Namun, ketika ia menyadari bahwa Nevis dan Cassie mengamati mereka dengan ekspresi geli yang jelas terlihat di wajah mereka, amarahnya sedikit mereda. Terlambat, Sunny menyadari bahwa, mungkin, pemburu berpengalaman itu sedang bercanda dengannya bukan hanya karena iseng semata. Mungkin dia mencoba mencairkan suasana agar mereka berada dalam kondisi mental yang tepat, sehingga perjalanan melintasi kota terkutuk itu menjadi kurang berbahaya. Sementara itu, Evie tersenyum lebar. Apa? Tidak ada jawaban. Sunny menatapnya tajam dan berkata, jangan ganggu aku. Kemudian dia dengan tegas mengubah alur pikirannya dan dengan enggan menambahkan. Saya sedang menyelesaikan persamaan. ****. Semenit kemudian, mereka meninggalkan menara granit dan melangkah ke jalanan kota kegelapan. Evie telah memanggil helm dari baju zirah kunonya sebelum berangkat. Helm itu berdesain Korintus, dengan jambu tinggi dari bulu kuda biru dan pelindung mata sempit yang hanya memperlihatkan mata dan bibirnya. Di punggungnya, terdapat sebuah tas kulit berisi daging, tulang, dan kulit monster yang telah ia bunuh selama perburuan. Sunny tahu pasti bahwa tas ini jauh lebih besar di dalamnya daripada yang terlihat dari luar, jika tidak, untuk menampung semua piala F, tas itu pasti akan sangat besar. Namun, tas itu tetap terlalu berat untuk dibawa oleh orang biasa. Termasuk baju zirah, pisau panjang, dan celemek kulit hitam, itu adalah ingatan keempat yang pernah dilihatnya dipanggil oleh pemburu wanita itu. Dia bertanya-tanya berapa banyak lagi yang dimilikinya dalam persenjataannya. Dia belum melihat senjata apa yang digunakan Evie. Dalam cahaya remang-remang fajar, mereka memasuki reruntuhan terkutuk itu. Hidup ini bukan untuk yang lemah. Setiap bayangan adalah pertarungan. Dan aku tidak akan pernah menyerah.